Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'alana idal fitri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa man yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selawat saya berwasiat, mari kita sama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha pada hari ini, yang tadi pagi kita sama-sama telah melaksanakan sholat Idul Adha dan khutbah. Kedua peristiwa tersebut yaitu ibadah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spirit kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jamaah haji Indonesia tahun 2020 ini tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertular virus corona tersebut. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji, dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji tahun 2020, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melaksanakan dan melunasi ONH atau ongkos naik haji. Namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Di antaranya yang pertama adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesabaran sendiri adalah sikap
yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan dan bahkan sampai kembali ke tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan melempar jumroh. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insya Allah kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemakburan haji di masa yang akan datang. Hikmah kedua hadirin adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan ditundanya haji tahun ini, para jamaah calon haji harus yakin dan pasrah pada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintainya, dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kain ihram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah, seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadahnya. Hadirin rahimakumullah, ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbasnya. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berulang dan tidak akan berkurang tentunya sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Hadirin rahimakumullah, manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab, yaitu qariba yaqrabu, kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya adalah dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi ini. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini telah dicontohkan oleh nenek moyang kita, yaitu Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Yang kedua adalah hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi ini. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, semua amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Dzulhijjah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterima dan menjadi amal kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima aman wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qali sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadatal muwahhidin wa ansur man nasara din wa khdul man khadala al muslimin wa dammir a'da'ad din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba'a waz zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasah wa sa'iril buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru